Amanat Agungnya sekarang jadi agak-agak meleset karena Amanat Agungnya bilang dapatkan jiwa dari gereja lain. Gereja lain. Dapatkan jiwa dari gereja lain. Betul. Saya dapat PK besar. Saya nikmati hotel bintang 5. Tapi kok tiba-tiba benar-benar saya harus berada di titik terendah dalam pelayanan. Dari rumah saya antar barang-barang itu lewat ekspedisi, itu ongkirnya 58 juta. Sepanjang mungkin sejarah Indonesia ya, belum pernah ada orang ekspedisi penginjilan melibatkan 70 porter, melewati 40 sungai dan puluhan gunung. Pernah saya jalan kaki rekor 14 hari. Sahabat Kopi, kembali dengan saya Billy Lantang. Pada hari ini, episode yang sungguh indah ini, saya kedatangan tamu dan juga baru kenal hari ini dengan seorang sosok yang patut kita belajar darinya. Dan pastinya banyak hal yang kita mau bicarakan, yang pastinya membawa berkat dan juga membuka wawasan kita. Hari ini saya kedatangan tamu Pak Minarto. Yeay! Thank you. Thank you sudah datang ke sini, Pak Minarto. Ini saya juga baru ketemu hari ini. Dan saya mendengar banyak sekali pelayanan yang dilakukan. Saya udah lihat Instagramnya juga. Dan yayasannya namanya Yayasan Kasih Anak Terang Bangsa namanya. Wow, nah bisa diceritakan Pak, Bapak juga pakai bajunya nih hari ini. Apa itu yayasan Bapak dan kemudian yang membuat Pak Minarto ini mau berkecimpung di dalam yayasan atau di dalam pelayanan ini? Karena nggak banyak orang mau loh Pak, nggak banyak orang yang secara fisik mau pergi ke sana ke sini, apalagi ke daerah-daerah, nggak banyak lah. Itu panggilan khusus pastinya. Nah, apa background seorang Pak Minarto? Silakan Pak. Puji Tuhan, terima kasih Pak. Nah, jadi awalnya memang saya ini seorang pengusaha. Oke. Saya buka usaha bengkel spare part motor itu dari tahun 91. Wow. Dan mulai start pelayanan itu tahun 96. Dan menjadi seorang gembala itu tahun 99. Jadi singkat cerita ya kita cukup diberkati lah, ya, punya 4 cabang, punya puluhan karyawan, dan memang dari dulu saya basicnya bukan dari orang percaya, ya saya dari agama tradisi lebih kepercayaan, bahkan pernah 3 kali ganti agama, dan akhirnya memang ketika saya dipanggil menjadi alatnya Tuhan, doa saya mungkin sangat unik dan berbeda dengan hamba Tuhan lain. Jadi ketika saya menjadi hamba Tuhan, dipercayakan untuk melayani, saya cuma berdoa bilang begini sama Tuhan Yesus, Tuhan, kalau saya menjadi alatnya Tuhan, tolong taruh saya di tempat yang paling miskin. Itu kerinduan hati saya. Nah, singkat cerita, akhirnya pelayanan cukup berkembang, dan pelayanan tidak hanya menjadi gembala, saya juga banyak melayani waria, ODGJ, orang kusta, dan banyak melayani pemulung juga. Nah, suatu hari ketika semua berjalan dengan baik, dengan lancar, akhirnya saya ingat 31 Desember 2017. Pak Billy, itu waktu itu jam, biasalah ketika petasan bunyi, pergantian tahun masuk 2018, kita biasalah, kita pengusaha, kita hamba Tuhan pasti doa resolusi. What next Tuhan di tahun yang akan datang. Saya waktu itu berdoa sama Tuhan, saya bilang gini, Tuhan saya sudah menjadi alat Tuhan, waktu itu posisi masih 25 tahun lah menjadi hamba Tuhan. Saya bilang, what next Tuhan di tahun 2018, apa yang harus hamba lakukan untuk pelayanan. Ya, hamba sudah melayani Tuhan, sudah cukup lama. Nah saat itu seperti mimpi tidak mimpi, satu ayat tuh muncul Pak. Hagai pertama ayat 1 dan 9. Nah intinya kan di ayat 4, ya, yang berbunyi kalau kita rangkum, rumah kalian papani dengan baik-baik. Tapi rumahku tetap menjadi reruntuhan. Nah kita tahu dasar belakang ayat ini kan ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan ke Yerusalem, ya kita tahu, ya mereka sibuk membangun rumah tangga mereka, bekerja, bisnis mereka, tapi bait Allah tidak selesai dibiarkan. Nah saya tahu ayat ini, pernah saya khotbahkan. Nah ini maksudnya apa? Nah tiba-tiba Roh Kudus kasih hikmat bilang begini, kamu tinggalkan semua kenyamananmu sebagai hamba Tuhan di kota. Masuk pedalaman, cari rumahku yang rusak, perbaiki, aku akan menyertai senantiasa. Oh saya kaget. Seperti bangun doa, lah ini doa apa mimpi? Nah akhirnya saya gelisah malam hari itu saya gak bisa tidur, bahkan gak bisa tidurnya sampai 3 hari. Nah saya dapat anugerah Tuhan, kenapa dikasih stamina yang sehat sampai hari ini, saya itu gampang sekali tidur orangnya. Deep sleep lah. Pokoknya saya kalau diranjang, kadang-kadang istri saya godain saya 3 menit udah hilang, tahu-tahu bangun pagi. Ya.
Nah hari itu 3 hari nggak bisa tidur, saya insomnia. Aduh ini gawat juga kalau begini, pelayanan, pekerjaan semua bisa terganggu nih. Nah suatu hari kami janjian untuk ada seperti doa keliling lah, doa fajar pada saat itu. Nah pengerja-pengerja belum datang dan akhirnya saya panggil wakil saya pada saat itu, Pak masuk ke dalam, saya pengen ngobrol saya bilang. Terus dibilang, ada apa nih Pak Gembala? Saya 3 hari gak bisa tidur. Loh kenapa? Bapak kan orangnya paling gampang tidur. Kenapa? Saya dapat seperti mimpi, seperti pesan Tuhan, tapi saya ragu. Jangan sampai ini suara daging saya bilang. Pesannya apa? Saya diminta masuk pedalaman, cari gereja rusak, entah itu gereja apapun, perbaiki cuma-cuma. Tuhan akan menyertai. Wah saya bilang, gak mungkin, saya itu kan butuh biaya besar. Dari bisnis saya juga gak mungkin saya bilang. Ini uang bukan 1-2 miliar, mungkin puluhan ratusan miliar saya bilang. Uang dari mana saya bilang. Nah akhirnya singkat cerita dia tiba-tiba bilang begini, Bapak tahu gak? 3 bulan ini saya saat teduh dapat firman Tuhan di Hagai pertama ayat 1-9. Oh saya kaget lagi. Sama Ayatnya. Wow. Saya belum bicara Ini ayatnya. si wakil gembala ya? Iya. Ya. Saya belum bicara ayat, dia sudah bicara ayat. Loh kenapa ayatnya sama saya bilang. Waduh dia bilang begini, Pak ambil Pak. Wow. Nggak semua orang dapat visi misi seperti Konfirmasi. ini. Kebanyakan orang bangun gereja tuh di kota besar. Ini Bapak di pedalaman nggak gampang. Akhirnya saya bilang gini, ya udah. Kalau ini benar dari Tuhan, ayo kita doa. Ya, saya doa agak ngotot, saya bilang begini, Tuhan, saya minta tanda terakhir. Kalau tanda ini tidak genapi, ini penglihatan palsu. Kedagingan saya karena saya begitu peduli akan gereja-gereja di pedalaman selama ini. Yang beberapa kali saya turun ke lapangan memang kondisinya sangat-sangat memprihatinkan dengan gereja di kota. Saya bilang, ya tandanya apa? Kalau memang Tuhan suruh saya dalam waktu singkat ada orang kasih uang saya dalam jumlah besar. Dan saya tahu ini dari Tuhan. Kalau tidak ada orang kasih saya uang dalam jumlah besar, ini penglihatan palsu. Dan saya tidak akan melangkah. Oh itu minta tandanya gitu? Ya, Iya. saya minta tanda pada saat itu. Nah singkat cerita 2 hari Sabtu, hari Kamis saya ditelepon satu pengusaha. Dia bilang, Pak Min besok pelayanan gak? Oh iya saya Jumat tuh keliling kantor. Saya bilang saya khotbah keliling kantor. Jam berapa? Jam 12 sampai jam 1. Oh gini, tolong ke rumah saya on time ya. Jam 8 gak boleh lewat. Begitu dia bilang on time jam 8 gak boleh lewat, saya tahu ini feng shui. Karena kita kan mantan. Oh gitu. Ya, karena Iya, kita iya. mantan lah, ngerti lah. Kakek Iya, saya iya. juga salah satu. Itu maksudnya apa? Kalau misalnya lebih itu berarti nggak bawa kemujuran atau Iya, apa gitu ya? kalau orang feng shui itu kan dia nggak boleh meleset sedikit pun Pak Billy. Oh oke. Ya nggak? Dia nggak boleh meleset sedikit pun. Karena bagi mereka ya kalau udah jam 8 ya hokinya di situ. Oh gitu. Ya. Oke. Nah singkat cerita saya datang dengan istri, mobil saya ditaruh, naik mobil mewah dia, berhadap-hadapan saudara. Dia bilang, saya tanya kenapa? Saya beli satu rumah cukup mewah. Dia bilang di daerah Menteng, hampir waktu itu kalau nggak salah 2000 meter lebih ya. Dan rumah itu kelihatan ada hantunya dia bilang. Memang dulu pelayanan bidang saya kan pelepasan ya. Oke. Dia bilang kebetulan pemiliknya suami istri meninggal. Nah Pak Min doain deh. Saya pengen tempatin, saya pengen robohin hari itu juga. Saya tahu ini feng shui. Ya, Oke. singkat cerita saya datang udah didoain semua. Aduh saya bilang ya Tuhan ini rumah mewah begini. Retak serambut aja kagak ada Pak. Dan akhirnya selesai Kondisi bagus gitu maksudnya? bagus, rumahnya masih bagus, cuman memang minimalis. Saya bilang, Pak, ini bangunan rumah berapa tahun? Sekitar 10-11 tahun. Pak, nggak salah Bapak mau robohin. Pantry, lampu kristal semua mahal-mahal loh, saya bilang. Kenapa Bapak nggak cat, tempel wallpaper, Bapak tinggal sama anak istri? Saya nggak suka modelnya, saya pengen bangun klasik, dia bilang. Oke. Waduh sayang, ya udah terserah Bapak. Selesai saya berdoa, karena di situ ada beberapa kayak manajer, direkturnya, dia ketik begini. Satu orang bawa tas besar ya. Saya pikir saya dikasih berkat kue lah pagi-pagi lah. Kue orang kaya beda lah istilahnya kan. Iya. Dia bilang, Pak ini berkat buat Bapak. Saya pikir kue, apa nih Pak? Ini uang. Wow. Wow, saya kaget. Uang hasil borongan dari orang yang mau bongkar bangunan ini hari ini juga mau dibongkar. Berarti benar kan feng shui. Uang Pak, Bapak bercanda uang satu tas besar begini. Waktu saya lihat darah Yesus saya bilang. Ya, jadi uangnya jumlah besar, 100 ribuan masih baru semua satu tas besar. Tapi di situ saya dengar suara begitu lembut. Bukan buat kamu, tapi buat bangun rumahku. Wow. Saya kaget kan. Wah ini suara Roh Kudus. Wow. Akhirnya saya bilang, Mi, kita lihat uang ini sebentar. Kenapa Pi? Nanti gue akan cerita. Gue mau balikin uang ini. Ya. Akhirnya saya bilang, Pak ini tolong store ke rekening yayasan saya.
Loh kenapa Pak Amin? Kan berkat buat Bapak. Enggak Pak, saya ceritain. Ini tanda dari Tuhan untuk saya bangun rumah Tuhan. Oh gitu. Wow. Nanti tolong Pak ya, setelah di store, di foto, kirim ke saya akan lapor ke bendahara gereja. Nah singkat cerita udah tuh. Iya, iya. Nah di situ Tuhan uji saya. Seminggu kemudian dia transfer lagi ke rekening yayasan. Nah saya mulai bergerak tuh. 2018 saya mulai bergerak, bangun ke Kalimantan, ke suku Dayak segala macam. Pertama kali yang dibangun di mana? Pertama kali itu Yang di Kalimantan? di Kalimantan Barat. Oke. Ya kampung kelahiran saya. Ya, Oke. beberapa suku Dayak, gerejanya kami bangun. Nah saat itu saya tahu ini benar dari Tuhan murni, Pak Billy. Karena ketika saya khotbah di gereja-gereja cukup banyak undang saya. Ya. Itu setiap saya khotbah, saya kesaksian, saya putar video, orang-orang mulai deketin saya. Pak ini pelayanan luar biasa jarang. Puji Tuhan. Boleh saya minta rekening yayasan? Puji Tuhan. Nah akhirnya mereka nabur lagi nabur. Terus seperti itu dan akhirnya terus bergerak. Dan anugerah Tuhan 8 tahun Pak. Sudah 302 gereja berdiri. Wow. Di seluruh kedalaman. Ya. 302 gereja. 302 gereja sama on progress yang saat ini. Wow. Ya. Dari mana aja? Di paling banyak di pulau mana? Saya menyebar Papua ya. Kalau kita bicara ya dari Sumatera ada kita bangun suku anak dalam dan saya fokusnya suku-suku primitif. Oke. Kalimantan Barat, suku-suku Dayak, kemudian Sulawesi saya paling banyak. Suku Binggi, suku Daa, ya itu banyak sekali di Kalimantan, di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, kemudian masuk ke NTT juga banyak. Kita jalan sampai Timor Leste dan itu kita terus bangun. Dan saya tahu Tuhan, ini kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Wow, amazing. Makanya saya puji Tuhan taat ya, meskipun saya harus tinggalkan bisnis saya menderita di pedalaman. Jadi bisnis tutup, Pak? Tutup permanen. Wow, Saya Bapak tutup. betul-betul fokus di sini. Saya fokus. Sudah 9 tahun ini saya benar-benar fokus di pedalaman. Karena setahun saya 6-8 kali di pedalaman. Saya jarang di Jakarta. Oh, Sekali karena berarti Bapak ini kalau ketika bangun hands on ke sana. Jadi datengin tempatnya, dilihat ada tukang dari yang jadi gini, tukang lokal atau gimana? sekarang yayasan kami dicari oleh seluruh gereja di seluruh Indonesia. Jadi waiting list. Jadi kami datangkan tim 4 orang dengan perjuangan dan itu benar-benar berat sekali medannya ya. Pernah saya jalan kaki rekor 14 hari. Ya. 14 Ini hari. jujur ya Pak Billy, kalau mau buka sepatu saya, kuku kaki saya nggak ada. Copot tumbuh. Setahun saya lepas kuku kaki 3 kali. Karena Jalannya terlalu jauh. sampai copot sampai. Iya, sampai copot sampai busuk. Ya, itu sampai lepas kuku kaki kita sampai hitam sampai lepas karena medan yang kita tempuh kalau dilihat di YouTube itu orang bilang, "Pak, pendeta latihan fisik di mana?" Tuhan urapi saya bilang. Secara manusia saya berpikir nggak mungkin juga. Saya jalan kaki sehari 9 sampai pernah 14 jam ketemu desa, KKR, orang bertobat, pengarahan baptisan, dibaptis sampai malam. Besoknya bangun jam 3 saat teduh, terus seperti itu melangkah. Di mana tuh, Pak? Itu Yang di 14 suku Tawana, itu rekor kita. Itu di pulau mana? Sulawesi Tengah Pak, Oke. suku Tawana. Di situ kami sudah bangun hampir 30 lebih gereja. Wow. Ya, itu kita sudah Jadi bangun. mendaratnya di Palu, kemudian pergi ke kota-kota Ya, kabupaten di sekitarnya. Betul. Dari situ kita sewa mobil, kemudian jalan. Kita telusuri dari satu desa ke desa A. Wow. Ya, kita pernah ke Watu Bambang juga jalan kaki 6 hari 6 malam. Wow. Tidur di hutan, ya makan apa adanya. Bahkan saya pernah 3 minggu itu keluar dari hutan itu lihat warteg saja kayak ketemu sorga. Wah, ya iyalah. Wow. Kayak ketemu sorga. Di Papua saya belum lama balik dan ya cukup sering hampir tiap bulan dapat ancaman mau dibunuh. Di sana, di mana terakhir di sana Papua. di mana? Di terakhir itu kita di suku Yali dan kalau dilihat di YouTube itu kan pertama kali misionaris dimakan oleh suku Yali 1965. Oh ya, Ya, itu ada. ada Jadi, sejarahnya. Ada di Google juga ada. Jadi kita dari Yahukimo itu kalau jalan kaki 14 hari. Tapi kami naik pesawat karavan yang kecil, kita charter, landing di di suku Yali itu di dari Yahukimo itu namanya aduh saya lupa itu bandara Soluna Wipon. Oke. Nah, dari situ jujur selama misi itu medan yang membuat saya nangis, Pak. Karena saya jalan 3 hari 3 malam belum ketemu desa. Dan itu medannya ada yang sampai 70 derajat. Kemiringan medan. Itu tebing-tebingnya sangat curam, kita tidak bawa tali. Dan logistik sangat kurang. Kita bawa 16 porter anak muda suku Yali dan 6 orang kena malaria. Aduh.
ya, dan nyaris mati. Puji Tuhan. Karena mereka di sana kita tahu lah Papua ya. Panadol aja mereka nggak tahu itu obat apa. Dan akhirnya saya memberanikan diri, kita bawa obat malaria 80 butir buat tim, semua saya kasih mereka. Sampai tim berkata, Pak, kita gimana? Udah percaya darah Yesus melindungi kita. Daripada mereka mati. Dan di situ berjalan itu selalu tiap pagi itu jalan jam 6, setengah 7 baru ketemu desa. Setengah 7 Malam. malam baru ketemu Malam desa. baru ketemu desa. Wow. Dan itu dalam cuaca hujan dan dingin, dan tiap hari luar biasanya kita minum air mentah itu nggak ada yang diare satupun. Padahal air Karena itu lewatin hutan. Iya, hutan. Dan hutan itu kita tanya orang anak suku Yali yang nganter kita pun, saya tanya masih jauh nggak? Pak Pendeta, kita pun belum pernah lewat tempat ini. Darah Yesus, saya bilang. Ini orang buta nonton orang buta. Tapi mereka tahu arahnya. Mereka tahu arahnya. Tapi belum pernah sampai ke sana. Belum pernah. Saya sudah curiga karena jalan semua lumut. Wow. Berarti kan nggak pernah ada telapak kaki manusia. Ya, dan akhirnya puji Tuhan tembus juga ke desa itu. Ini seperti Abraham disuruh ke tanah Kanaan tanpa ia tahu Tanpa kota dia yang tahu ia tuju. tujuannya. Alkitab Betul. bilang gitu ya. Betul. Jadi dia Iya. betul-betul jalan dengan pimpinan Roh Tuhan. Betul. Wow. Dan ini memang kalau nggak calling nggak akan bisa, Pak Billy. Ya Makanya banyak iyalah. yang daftar saya nggak izinkan. Oh, Karena mempertaruhkan nyawa. betul. Mempertaruhkan nyawa. Ya, kita tidur di hutan, yang paling nggak tahan itu ular kobranya itu 45 meter. Kala jengkingnya itu kita jumpai itu 4 jari ruas dewasa seperti ini. Dan di Papua itu ada satu jenis binatang, kalau di Jakarta namanya kaki seribu, tapi sana hitam. Nah, saya sempat mau pegang, langsung dipukul tangan saya sama orang sana. Pak Pendeta jangan coba-coba, 15 menit Bapak lewat. Ini Karena kalau itu nyengat, beracun. Ini lebih racun dari ular kobra. Ini. Dan itu hampir 100 meter itu banyak sekali binatang itu. Dan itu sebesar jempol besarnya. Nah kalau tidur di hutan gitu gimana dong? Nah, tidur di hutan Caranya? itu cara pertama yang kita lakukan ya, kita bagi tim. Yang pertama harus nyalakan api. Nah, biasanya kalau sudah males buka tenda, kita tetap tenda semua alat masak kita standby. Oke. Tapi kalau udah capek karena jalan kaki belasan jam, ya udah paling duluan ada yang membersihkan lahan. Saya bagian masak biasanya, karena saya harus logistik itu saya masak. Nah, nyalakan tenda. Kadang-kadang kita ketemu batu miring besar, ya goa. Nah, itu yang kita gunakan buat tidur. Hanya beralaskan api unggun. Wah. Ya, Wow. Dan ini kesana untuk membangun gereja. bangun gereja. Nah, berarti kesana ini bawa bahan materi dong, materi Tidak. bangunan bukan? Tidak. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan gini, kalau kita nggak buka begini, dan saya terkagum-kagum sama Tuhan begini. Kita sudah jalan berhari-hari Pak Billy, di situ ada orang percaya. Saya tanya dari mana ini? Satu perkampungan kok Kristen semua. Nah, kalau kayak Papua, sekarang dipegang oleh denominasi GIDI, Gereja Injili di Indonesia. Iya. Ya, dan mereka cerita, wah ini dari penginjilan Belanda, Iya. dari ada yang Norwegia segala macam, dan Iya. akhirnya Pak, digembalakan oleh Pak, saya disuruh sama tim saya, Bapak suruh deketin mic. Oh, katanya. iya. Gitu. Ya. Atau kan tarik aja Pak, Ya, terserah. oke. Ya, jadi seperti itu. Kita kayak di suku Wana juga sudah jalan kaki berhari-hari, di situ ada orang percaya. Nah, mungkin banyak orang kaget kok ada orang Kristen di situ. Nah, di satu sisi memang sebagian besar mereka masih animisme, dinamisme. Oke. Nah, itu yang menjadi fokus untuk kita injili sampai mereka bertobat. Dan akhirnya kita saat ini jejaring dengan 29 denominasi gereja. Ya, jadi setelah mereka bertobat, kita bangunkan gereja, pendetanya kita bangunin pastori, bahkan kadang-kadang kita buka lahan pertanian, kita bawa bibit dari Pulau Jawa. Ya, kadang-kadang kalau mereka ke kota, ya kita tetap kasih persembahan kasih. Yang penting mereka fokus melayani, jiwa-jiwa ini tidak terhilang Oke. atau pindah ke keyakinan yang lain. Nah, itu sampai di sana secara teknis ya, kita mau bangun gereja nih. Kan butuh materi bangunan. Itu gimana caranya? Ya. Jadi kalau di pedalaman kita bagi beberapa ya. Kalau di pulau-pulau tetap kita bangun permanen. Dan itu yang cukup mahal. Satu gereja itu bisa 500 juta. Wow. Karena transportasinya satu gereja bisa, transportasinya lebih iya. mahal. Nah, kalau kayak pedalaman Papua, Kalimantan, suku anak dalam Jambi, itu rata-rata pakai kayu. Tapi pondasi tetap pakai semen. Nah, semennya ini yang kita beli dari kecamatan terdekat, ya, maupun besi. Kadang-kadang butuh besi itu kadang-kadang kita tekuk-tekuk jadi kotak kecil, di sana kita luruskan lagi. Nah, itu yang bikin mahal untuk bangun di pedalaman. Kalau kayu dari daerah lokal Kayu situ. dari hutan di situ. Karena kayu di hutan kayak Papua itu kan kayu besi. Itu bagus, bisa tahan 50 tahun. Tapi pondasinya itu ya tetap kita harus pakai semen. Nah, untuk batu-batunya kan sungai banyak. Iya. Pasir juga sungai banyak. Iya. Ya.
Nah biasanya untuk mengangkut semen kayak Papua saya bangun, saat ini kita sedang bangun yang ke-12. Sampai masuk ke perbatasan Papua Nugini juga saya bangun ada satu, yang sekarang lagi bangun. Ya itu yang bikin mahal itu sewa pesawatnya Pak Billy. Oh, Karena saya harus bawa dari Sentani. Iya. Saya harus bawa dari Sentani, sewa kadang-kadang Susi Air, kadang-kadang helikopter TNI kita bawa. Dan ini karena mendaratnya supaya juga sahabat kopi ngerti, ini mendaratnya di airstrip namanya. Betul. Ya, karena tidak ada bandara di situ. Betul. Mereka buka airstrip, makanya harus pesawat kecil dan juga pastinya nggak bisa banyak-banyak muatannya Pak di situ. Kalau heli TNI dia bisa 1,5 ton, tapi kalau karavan kan 750 kg, nggak bisa lebih. Oke. Dia tidak bisa lebih. Sudah termasuk dengan penumpang atau pilotnya. Pilot, ya. Oke. Dia nggak bisa lebih. Nah biasanya yang kita angkut itu pertama bensin, karena bensin kan di Papua sampai hari ini masih mahal. Iya. 100 sampai 150 ribu, karena kita beli eceran kan. Iya. Nah semen, ya, nah itu yang kita bawa itu buat pondasi sama seng, seng, paku, cat, itu kita semua bawa pakai pesawat Iya. untuk bangun di sana. Wow. Gue bener-bener ini this is mind boggling. Ini bener-bener pasti banyak yang nggak kepikir kayak begini. Maksudnya kita udah kebiasaan bangun di sebuah tempat yang ya ampun. Kemarin ya Pak, ini contoh sederhana lah Pak ya. Plafon rumah saya bocor lah. Iya. Ya. Saya nggak usah ada di rumah Pak. Saya lagi pelayanan, saya cuman lagi terus ada meeting gitu ya. Saya cuman tektokan sama tukang di rumah yang langganan. Pak, saya butuh ini. Udah gitu kan saya bilang oke. Dia tinggal fotoin gitu ya. Terus mau kemana belinya? Toko materi kan banyak banget Pak. Betul. Dia tinggal pergi dekat rumah, dia fotoin, terus udah gitu dia kasih bonnya. Saya tinggal transfer ke tokonya. Terus saya pulang, udah beres Pak. Udah beres ya. Plafonnya semua udah beres. Udah dalam hitungan berapa jam beres semuanya. Betul. Terus saya nanya sama dia, sama tukangnya. Mas, itu kan tadi triplex, terus ada apalah yang semen-semen berat-berat, gimana caranya? Udah dianterin sama tokonya Pak ke rumah. Ini kan sesuatu yang, ini kan gak kayak gitu. Ini medannya sebenarnya nyewa pesawat lah. Terus kalau barang-barang yang gak bisa dibawa harus diambil dari lokal. Betul. Wow, that's so amazing. Kadang kita pikul pakai tenaga manusia. Jadi kita drop di satu tempat, itu dipikul sama penduduk, sama jemaat. Wow. Nah kita pernah satu ekspedisi itu tahun, kalau nggak salah 5-6 tahun lalu saya ekspedisi suku Wana melibatkan 70 porter. Dan itu sepanjang mungkin sejarah Indonesia ya, belum pernah ada orang ekspedisi penginjilan melibatkan 70 porter melewati 40 sungai dan puluhan gunung. Dan itu kalau kita lihat kayak film Indiana Jones. Di YouTube saya tuh benar-benar kita pikul dengan jasa manusia. Ya, karena kepala suku utus untuk kita karena Dan mereka kuat ya Pak fisiknya. Kuat, Pak. Mereka itu kalau saya pribadi saya paling kuat 25 kilo rangsel. Kalau mereka bisa 45. Padahal kecil-kecil badannya. Wow. Gila nih otot kakinya luar biasa banget ya. Itu perempuannya kakinya ngeri-ngeri Pak. Udah lebar-lebar semua. Jadi nggak pakai sepatu lagi. Dan kukunya nggak seperti Bapak gitu ya. Udah ngeri. Lama-lama Pak Minarto kayak begitu tuh nanti. Wah hebat banget loh. Tuh, ya, mereka digigit lintah. Saya lihat 7-8 ekor. Didiemin saja sama mereka. Lintah nempel berdarah. Lintah nempel berdarah. Ini lintah. Sudah biasa Pak Pendeta katanya. Nanti juga kenyang dia turun sendiri katanya. Dia bilang gitu ya. Gila gue bisa menjerit tuh. Aduh. Saya kemarin juga ke sana Pak, tapi nggak seperti Bapak lah. Saya ke Wamena. Oh Wamena. Dan saya terbang sama MAF. Ke satu airstrip lah di atas. Jadi saya bisa dapat gambarannya. Waktu saya ke namanya Desa Pronggolis lah ya. Cuma 25 menit dari Wamena di atas gunung. Itu juga mereka bilang Pak bahwa satu-satunya akses ya cuma lewat pesawat. Betul. Kalau mereka mau lewat darat ya itu seperti Bapak bilang bisa berminggu-minggu dan lain sebagainya. Jadi itu yang justru Pak Minarto ini lewati yang daratnya gitu kan. Betul. Wow, amazing. Jadi sudah jalan 7 tahun. 8 tahun. Dan pergumulan paling beratnya pasti itu salah satunya. Nah, istri nggak pernah ikut Pak? Atau Bapak memang sengaja nggak boleh ikut? Nggak boleh ikut. Anak mulai ikut yang nomor 2. Oh wow. Tapi terakhir kita mempertaruhkan nyawa karena kita masuk Black Zone. Dan kita sudah dipantau oleh KKB waktu itu. Karena masuk di sana udah nggak ada bendera merah putih, semua bintang kejora. Dan itu yang membuat saya shock. Karena saya ajak anak. Kalau kita mati gitu udah siap. Yang jadi masalah ngajak anak pada saat itu. Wow. Waduh, saya udah ngeri banget. Dan saat itu memang kita dikawal.
Saya udah nolak, saya bilang saya takut kena sniper, saya bilang. Akhirnya saya minta tolong jangan pakai seragam. Akhirnya mereka bawa laras panjang 2 orang, tapi nggak pakai seragam. Tapi itu benar-benar danger banget. Karena kami masuk PNG tanpa paspor. Wow. Tanpa paspor. Ya, ini yang sekarang lagi proses pembangunan ini. Iya. Ya. Dan ya saya udah bilang kepada istri, bilang anak, pelayanan papi ini udah calling papi. Suatu hari kalau papi pulang hanya dengan kantong jenazah, kalian harus siap. Karena ini udah panggilan papi. Wow. Gitu. Wow. Harus siap. Ya karena ini resiko kematian tingkat dewa, saya bilang. Iya, tingkat iya, tinggi, iya, saya bilang. iya. Ya, dari bahaya geografis, preman kampung, belum lagi kepala-kepala suku yang punya ilmu tinggi yang mau nyantet kita. Itu sudah kita alami semua santet-santet itu. Iya. Ya, jadi kita memang kalau udah sebagai seorang misionaris, prinsip saya hidupku Kristus, mati keuntungan. Amazing. Ya, itu udah harus kita lakukan. Makanya tim orang mau daftar tambah, saya nggak berani. Ya, kecuali kalian ada surat pernyataan dari keluarga. Kalau ada apa-apa jangan tuntut saya. Banyak yang mau daftar Pak Billy karena mereka lihat sosial media saya, waduh enak banget. Kalian lihatnya enak. Saya jalaninnya jalan kaki berhari-hari, saya bilang. Nggak gampang. Ya, sempet jujur, bukannya komplain atau gimana ya Pak Billy. Saya sempet kadang-kadang saya nangis. Saya nangis pertama, kita signal udah pasti nggak ada. Bawa powerbank tuh kadang-kadang 15-20 piece setiap perjalanan. Karena di bandara tuh berantem sama petugas terus. Karena terlalu banyak. Dan sekarang puji Tuhan ada powerbank tenaga surya. Jadi kita bawa nggak terlalu banyak. Ya kadang-kadang kita itu nangis begini loh. Nggak ada signal, mau hubungin keluarga juga bisa. Ya ngandelin telepon satelit, kita mesti naik ke atas gunung. Paling HT komunikasi kita aja segala macam. Saya awal-awalnya bilang begini, Tuhan ngapain saya ke sini? Saya khotbah di Jakarta, saya udah keliling Asia sampai diundang ke Australia untuk pembicara. Saya dapat PK besar, saya nikmati hotel bintang 5. Tapi kok tiba-tiba benar-benar saya harus berada di titik terendah dalam pelayanan. Saya sempat nangis bilang begitu. Tapi saya nangis tidak di hadapan anggota tim. Karena saya sebagai seorang leader, founder harus kelihatan strong. Supaya mental mereka gak jatuh. Tapi setelah gereja satu persatu jadi, termasuk di Papua, yang saya bilang suku Yali, itu sekali ibadah bisa menampung 800 jemaat. Saya bayar. Yang di suku Yali itu? Iya. Bisa 800 jemaat? Iya, itu fotonya ada nanti saya kasih lihat. Dan memang mereka sebanyak itu di situ? Banyak Pak, saya kaget Pak. Jadi kita ibadah itu waktu itu KKR, saya khotbah itu undangannya jam 10. Saya bilang hubungi mereka gimana dari kepala suku. Itu jam 8 saya berdiri di lapangan, itu manusia kecil-kecil turun dari gunung. Saya bilang itu apa? Itu jemaat Pak. Tuhan Yesus saya bilang. Sampai nangis gitu. Dan di situ saya melihat Tuhan itu luar biasa. Saya hanya khotbah di hadapan waktu itu yang hadir kalau nggak salah 700 orang. Hanya dengan sebuah speaker yang saya beli dari online cuma 400.000. Tapi suaranya bisa terdengar ratusan meter ke belakang. Nah makanya ketika mereka jadi, mereka minta saya resmikan. Saya bilang saya kalau resmikan ke sana, saya mempertaruhkan nyawa saya. Karena orang sudah ancam. Sejak saya bangun 2 gereja sana, mereka ancam, mereka gak suka. Ya, ada beberapa oknum yang gak suka saya bangun gereja di sana. Saya sempat nangis, tapi setelah gereja satu persatu jadi, saya bilang Tuhan, terima kasih. Gak semua orang bisa punya panggilan istimewa seperti ini. Makanya saya sudah bernasar, saya sudah bilang sama istri anak-anak, sampai napas papi putus. Dan setiap pagi doa saya khusus kepada Tuhan, Tuhan Yesus jangan panggil aku pulang sebelum 1000 gereja aku bangun. Itu aku minta kepada Tuhan. Sekarang sudah 302. 302. Setahun itu kita bangun puji Tuhan bisa 30-40 kalau dana cukup. Per tahun. Dengan rata-rata pasti kan cost-nya itu berbeda-beda lah ya. Betul. Rata-rata lah per gereja tuh berapa? Ya sekarang sejak COVID ya karena dana dari donatur juga udah sangat minim, saya fokus di bawah 100 juta. Di bawah 100 juta udah bisa jadi satu gereja. Sudah. Iya. Kalau 100 juta di pedalaman itu biasanya ya sekitar segitu ya. 100 juta itu bisa menampung 150-200 orang. Oke, 100 juta itu termasuk dengan logistik Pak Minarto dengan tim juga? Oh beda. Oh itu beda lagi? Papua itu kita biayanya saja transportasi kita itu hampir 250 juta 5 orang. Ongkos. Karena itu beda itu? Beda. Di luar pembangunan gereja. Di luar pembangunan gereja. Jadi tadi Pak bilang itu sekitar 100 juta itu hanya pure pembangunan gerejanya. Di luar ongkos pokoknya. Di luar ongkos kita jalan dengan tim logistik. Terus setiap jalan kita nggak pernah tangan kosong.
Karena saya bawa uang cash juga cukup banyak untuk memberkati hamba-hamba Tuhan di sana. Iya, iya, iya. Setiap pendeta dan kita bawa barang cukup banyak, terutama Alkitab dan obat-obatan. Oh. Ya kayak Papua, suku Yali saya bawa sumbangan 1 ton. Dan itu 2 bulan baru nyampe. Iya, iya, iya. Termasuk pakaian layak pakai. Iya, Memang nggak worth it Pak Billy kalau kita pikirkan. Dari rumah saya antar barang-barang itu lewat ekspedisi, itu ongkirnya 58 juta. Tapi kita hitung-hitung buat jiwa-jiwa, ya 1 jiwa sangat berharga di hadapan Iya, Tuhan. iya, iya. Ya kita harus bantu saudara-saudara kita juga di Papua juga. Iya, iya. Saya punya buku Pak, namanya New Life. Itu buku gratis ya. Memang judulnya aja bahasa Inggris, tapi dia seperti buklet, nggak terlalu tebal. Dalam bahasa Indonesia. Itu buku pelajaran bagi orang-orang yang fondasi kekristenan. Jadi dikasih tahu tentang keselamatan, Yesus bangkit dan lain sebagainya dari kematian, kemudian penebusan dosa, proses kita dibenarkan, kemudian proses hari ini kita disanctified. Itu semuanya detail jelas. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan mereka tinggal isi dan semuanya sudah ada pelajarannya. Kalau mau nanti saya kirim gratis Pak, Boleh. semuanya untuk dibagikan ke mereka. Dan mereka pasti senang banget. Mereka bisa diskusi bareng-bareng dengan buku itu dan semuanya free. Kita memang sudah cetak itu dari tahun 2010 Pak. Ya, baik, Nanti puji kalau Tuhan. mau nanti saya kirim ke Bapak. Boleh. Untuk Paling dibagikan. orang-orang tertentu aja yang kita kasih. Iya, Karena nggak iya. semuanya kan mereka bisa baca tulis di sana. Betul Pak, betul. Ya. Dan satu hal saya mau sampaikan juga ya, hal-hal mistis itu banyak. Wow. Dan dalam setiap pelayanan itu biasanya kita pemetaan ya, binatang apa ada di sana. Kemudian tradisi leluhur apa yang dipertahankan. Nah ini hambatan-hambatan yang paling besar ini kadang-kadang kita bersinggungan dengan adat. Ya, makanya di salah satu pulau 2 tahun lalu itu jujur selama saya jadi hamba Tuhan cukup membuat saya stres karena saya dianggap menghina salah satu suku di Indonesia ini dan dilaporkan sampai ke Polres waktu itu. Nah posisi saya waktu itu sedang menginjil di suku Da'a. Dan akhirnya ya sudah saya harus menjalani sidang itu. Menjalani sidang, saya berangkat ke pulau itu. Semua orang udah berkata Pak jangan berangkat. Karena suku ini terkenal santetnya kuat. Ya. Tapi saya memberanikan diri tetap berangkat dengan semua resiko yang ada. Dan memang mereka pakai kuasa gelap. Pakai kuasa gelap. Saya sempat gak bisa tidur 2 hari 2 malam setelah tiba. Baru nyampe ke lokasi tersebut. Beberapa hamba Tuhan yang kenal baik dengan saya di pulau itu bilang begini, Pak Min hati-hati. Karena kami dapat informasi cukup akurat hari ini. Semua orang kuat dan dukun pengen nyantet Bapak. Saya bilang kalian dukung saya dalam doa. Dan satu hal prinsip saya sebagai hamba Tuhan, saya bertahun-tahun juga berkecimpung dalam dulu sebelum bertobat dengan kuasa kegelapan, saya bilang belum pernah nama Yesus itu terkalahkan. Amin. Itu prinsip hidup saya. 1 Yohanes 4:4, roh dalam diriku jauh lebih dahsyat Amin. dari segala kuasa bokolong langit. Kalau santet apapun saya nggak pernah takut. Selama kita hidup dalam tracknya Tuhan. Nah singkat cerita benar ketika saya di sidang, saya jujur agak takut pada saat itu. Kenapa? Karena bangun pagi itu puluhan TNI, polisi, Satpol PP udah berjaga-jaga di tempat sidang itu. Ya. Wah waktu di sidang tersebut ya mereka namanya adat ya biasa siapkan babi, siapkan ayam hitam, ya mantra-mantra dan ayam itu diputar di kepala saya Pak Billy. Oh ya? Ya dia putar di kepala saya sempat jujur karena sidang adat, saya nggak bisa lihat apapun dan gelap. Seperti buta. Sesaat saya kaget, wah kena ini. Ya. Tapi paginya saya sudah doa, saya sudah baca Mazmur 91 berulang, saya berdoa Tuhan cover aku. Nah ketika saya nggak bisa lihat apapun, saya seperti jatuh begitu. Tapi saya berdoa Tuhan, gak mungkin namamu terkalahkan. Amin. Jangan permalukan namamu Tuhan, Iya. bela hambamu, Iya. bela engkau, nama engkau Tuhan. Tiba-tiba saya bisa melihat. Dan akhirnya semua pertanyaan yang dilontarkan saya bisa menjawab. Saya bilang saya hamba Tuhan, saya gak mungkin menghina orang. Kalau saya salah bicara, tak ada gading yang tak retak. Kalau saya dianggap bersalah oleh suku ini, silakan hukum sesuai dengan adat istiadat kalian. Dan akhirnya saya didenda, cukup mahal waktu itu 350 juta untuk bayar. Saya bilang saya gak punya uang segini banyak. Saya cuma bawa uang cash 35 juta, saya bilang. Ya akhirnya mereka tahu saya pendeta, ya akhirnya mereka kurangin waktu itu lumayan besar 115 juta. Saya bilang sisanya bagaimana? Ya dari sini ada satu kabupaten, di situ ada BCA. Kamu naik perahu sungai, didamping kepala suku, nanti ambil uang cash di sana. Nah saya hubungin beberapa teman, akhirnya mereka pada support. Ya udah Pak Min, bayar yang penting Bapak selamat. Tapi luar biasanya begini,
3 bulan lalu saya kembali lagi ke pulau ini. Karena saya sudah doa, di desa ini saya harus bangun 27 gereja. Saya baru berhasil bangun 8. Dan akhirnya kemarin saya bangun lagi 7, jadi 15. Tapi hamba-hamba Tuhan di sana deketin saya, dibilang begini, Pak Min, peristiwa itu Bapak masih ingat? Masih. Heboh loh Pak, kenapa? Karena seminggu kemudian orang yang nuntut Bapak mati Pak. Wow. Kemudian hakim yang hukum Bapak kena stroke sampai hari ini gak sembuh. Wow. Dan mereka sampai bilang begini, dukun kita kalah hebat sama dukun ini orang. Wow. Kita gak bisa lawan dia. Wah. Luar biasa. Dan Yesus luar biasa. Luar biasa. Dan akhirnya kami bangun lagi 7, sudah hampir selesai. Jadi total 15, ya saya tinggal bangun lagi 12. Karena memang 27 desa ini gak ada gereja. Sama sekali gak ada gereja. Jadi saya terbeban untuk membangun. Jadi kita akan terus bergerak, terus bergerak. Ya, untuk kemuliaan nama Tuhan lah, Pak Billy. Wow, ini betul-betul kisah yang luar biasa. Saya nggak pernah dengar. Maksudnya saya dengar orang punya kisah pembangunan di sana sini. Saya tahu juga beberapa yayasan yang membangun gereja juga. Tetapi kisah seheboh ini dan sengeri ini gitu ya. Ini pertama kali saya dengar dalam kehidupan seseorang yang dilakukan secara konsisten selama 8 tahun. Betul. Dan nextnya kemana nih Pak? Yang berikutnya nih? projectnya? Kemarin saya baru pulang dari Padang. Padang, Puji Tuhan, Padang juga sempat dapat intimidasi karena dilihat mata kita sipit begini, sempat rasis lah. Dan akhirnya ibadah nggak diizinkan. Akhirnya kita door to door. Tapi luar biasa kita dapat 49 jiwa dibaptis. Wow. Dan itu baptisnya pun Puji di Tuhan. dalam hutan. Dalam hutan kita harus sembunyi-sembunyi. 9 Januari saya ke Aceh. Nanti Maret saya ke suku Rampi. Nah suku Rampi ini agak berat. Ya kita akan masuk, dengar-dengar jalan kaki juga 2 hari 2 malam untuk tembus suku ini. Terus akan bergerak nanti bulan 5 mungkin ke suku Anak Dalam Jambi. Jadi schedule kita 2026 udah full. 8 titik kita akan kunjungi. Dan itu akan terus bertambah. Wow. Ya karena kita tim semua sudah komitmen sampai Tuhan panggil kita pulang, kita baru berhenti. Wow. Nah sekarang lagi dipikirkan untuk lapis 2-nya. Next. Karena terakhir saya berjalan sampai Timor Leste pun saya diminta berbicara di hadapan lebih kurang 100 penginjil ekstrim di sana. Ya rata-rata kita udah pernah mengalami lah di Kepung Masa, di Santet lah. Pokoknya sampai luar biasa lah pelayanan. Ya mereka beberapa orang-orang penginjil bilang begini, Pak Min kami udah cek di YouTube di Indonesia, kayaknya Pak Min satu-satunya. Kayaknya gak ada yang se-ekstrim begini. Sayang kalau Pak Min suatu hari panggil pulang sama Tuhan gak ada yang meneruskan. Saya bilang saya juga udah bergumul. Siapa yang akan meneruskan gitu? Ya siapa yang mau meneruskan? Iya. Saya sempat tanya sama anak saya, kalau papi gak ada kamu bisa teruskan. Sanggup sih Pi. Cuman dana dia bilang, gak gampang. Karena ini kan trust Pak. Iya. Ya, semua donatur yang nyumbang, dia bilang begini, statementnya hampir semua sama, pengusaha-pengusaha teman-teman saya. Kami mau nyumbang karena Pak Min turun langsung. Jarang seorang founder itu mau turun langsung. Iya. Biasanya di belakang meja ngatur, anak buahnya yang turun. Tapi Pak Min turun langsung. Bahkan kalau yayasan ini kalau saya nggak turun nggak akan bergerak. Gak akan bergerak. Ya, Wow. karena saya mengambil keputusan di lapangan langsung. Iya. Ya, jadi ya seperti itulah perjuangan kita. Memang nggak gampang. Wow. Ya, soalnya kalau kita perhatikan gereja-gereja di kota besar, semua fokus hanya kepada perpindahan jemaat. Kita bicara apa adanya. Catat. Aduh. Saya juga Ya, udah memang. gemes. Ya. Catat ya. Jujur ya, saya nih pengkhotbah keliling juga dari satu denominasi ke denominasi lain. Ya gereja memang bertumbuh luar biasa Pak Billy, kita tahu lah. Betul. Kita lihat gereja bertumbuh luar biasa, tapi gereja tidak bergerak. Amanat agung sudah tidak dilakukan. Iya. Amanat agung itu hanya dikhotbahkan. Iya. Gereja bertumbuh tapi tidak bergerak. Iya. Amanat agungnya sekarang Ya. jadi agak meleset karena amanat Betul. agungnya bilang dapatkan jiwa dari gereja lain. Gereja lain. Dapatkan jiwa dari gereja lain. Betul. Dan celakanya sekarang banyak memanfaatkan perpecahan gereja untuk buka gereja baru. Iya, aduh. Ya, memindahkan domba-domba, memindahkan pengerja, adu kuat gedungnya siapa yang paling besar. Itu memang miris hati jujur. Iya. Saya di pedalaman memperhatikan Mbak Billy. Iya. Saya seringkali cek ya gitu ya. Pak, jangan tersinggung saya bilang beberapa gembala. Bapak persepuluhan dari jemaat dengan kolekte sebulan dapat berapa? Rata-rata 80.000 1 bulan. Ada yang 200.000. Kondisi anak 2-3 cukup Pak. Ya cukup gak cukup Tuhan pelihara, puji Tuhan. Wow. Ya, bahkan saya pernah di suku Tawana, ada seorang gembala, kebetulan kita dapat babi 1 ekor itu,
orang jual ke kita waktu itu 300.000, saya nggak tawar lagi karena 40 kilogram babi itu. Saya masak, saya cari gembalanya mana. Pak, mana gembalanya, saya bilang. Saya cari ke dalam rumahnya, dia lagi makan sama istrinya. Di situ membuat saya nangis Pak Billy. Mereka hanya makan dengan nasi putih ditaburi garam. Aduh. Saya bilang, Pak, saya udah masak babi, ayo makan. Oh, kita udah biasa Pak Min makan. Nggak bisa, saya bilang. Saya jauh-jauh datang ke Jakarta, saya dapat 1 ekor babi. Ayo makan sama saya. Oh iya makan, udah makan dengan lahapnya. Di situ kita benar-benar hancur hati. Bahkan saya pernah bawa uang 100.000 yang baru. Mereka nggak tahu itu uang Indonesia. Ini uang apa Pak? Ini uang 100.000 yang baru. Mereka belum pernah lihat. Sedangkan kita di Jakarta, hamba Tuhan semua hidup dalam kemewahan. Ya, itu yang miris hati Pak. Makanya kenapa saya sudah bernasar sampai hari ini, sampai Tuhan panggil saya pulang, saya akan terus memperhatikan hamba Tuhan di desa. Amin. Itu kerinduan hati saya. Wow. Ya, sebelum dia panggil saya pulang. Ya. Karena gereja. Pak Min jangan dipanggil pulang Pak. Udah Pak, Bapak sehat terus, kita doakan. Amin. Bapak terus berkarya buat Tuhan. Itu memenangkan kerinduan hati Indonesia, saya. membawa kemuliaan nama Tuhan di semua Itu kerinduan pelosok-pelosok. hati saya. Sebelum 1000 gereja Tuhan jangan panggil saya pulang. Saya berdoa Tuhan kasih sehat ya. Iya. Usia Jujur. berapa Pak Min sekarang? Tahun depan saya sudah masuk 55. 55. Wah masih kelihatan muda Pak. Woi, karena ini olahraga terus, jalan terus soalnya kemana-mana. Puji Tuhan lah, Iya. sehat lah. Ya. Tapi ini pinggang udah cedera Pak, sudah habis. Mungkin hampir 500 juta pinggang saya berobat. Saya pernah jatuh di jurang 4 meter. Aduh. Ya, puji Tuhan bawa HT. Saya jalan terakhir nyangkut di pohon, Tuhan gak izinkan saya mati mungkin. Sampai di Jakarta ditanganin, L4, L5, S1 geser semua. Aduh. Dan saya sudah berobat kemana-mana, tapi jujur sampai hari ini tidak diizinkan sembuh. Ya, tapi anehnya kalau saya di pedalaman nyerinya hilang. Dan akhirnya saya sampai kepada satu titik saya berdoa sama Tuhan. Baru nih tahun ini saya berdoa, karena sudah tusuk jarum, ditanganin radiofrekuensi, seperti operasi-operasi kecil tetap nggak sembuh. Dan akhirnya saya bilang gini, Tuhan aku nggak mau berobat lagi. Aku seperti Rasul Paulus yang ditaruh duri dalam daging supaya aku nggak sombong. Tapi aku cuma minta Tuhan, aku mau tetap bangun 1000 gereja. Dan akhirnya saya masuk pedalaman, nyerinya hilang, sama sekali hilang. Tapi saya nggak berani beban di atas 25 kilo lagi kalau orang sama. Paling 15-17,5. Iya. Ya. Nah itu terus kita akan terus bergerak lah. Bersyukur pada Tuhan lah. Semua karena anugerah Tuhan. Guys, tepuk tangan guys. Amin. Ini luar biasa. Wow. Sahabat Kopi, saya mohon ya. Dari kedalaman hati saya. Please share video ini ke sebanyak-banyaknya orang. Biar semua dibukakan matanya. Mengerti, paham. Paling tidak gini loh. Kalau Anda tidak dipanggil untuk datang ke pedalaman. Paling tidak bisa kontak Pak Min di Instagram di bawah sini. Dan juga nomor di bawah sini ya. Dan juga ada rekeningnya kita cantumkan di sini Pak ya. Terima kasih Bisa Pak. langsung membantu rekeningnya Yayasan Kasih Anak Terang Bangsa ya. Bisa membantu mereka. Dan kalau karena banyak juga orang bertanya kepada saya, Pak saya ingin membantu pekerjaan Tuhan, saya bingung harus kemana. Ini salah satunya, kalau Anda tergerak, ayo silahkan bisa langsung hubungin foundernya, bisa langsung ngobrol-ngobrol. Dan sudah banyak informasi nih yang kita gali hari ini menyatakan bahwa Indonesia ini benar-benar butuh untuk ditolong, terutama teman-teman kita anak-anak warga kerajaan sorga yang ada di pedalaman. Dengan semua tantangan yang sangat berat, medan yang sangat berat, kita sudah tahu infrastruktur yang di luar Jawa itu tidak memadai. Ya, tadi sudah dikasih tahu sampai jatuh ke jurang dan lain sebagainya. Jadi yuk biarlah Tuhan menggerakkan hati kita untuk paling tidak kita ikut serta dalam pembangunan tubuh Kristus di Indonesia ini. Ya, Pak Min, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Kira-kira apa yang Bapak mau sampaikan silakan Pak untuk teman-teman sahabat kopi Pak, silakan Pak. Ya, buat semua sahabat kopi di seluruh Indonesia, khususnya para sahabat-sahabat saya, hamba Tuhan, pendeta, pengkhotbah, dan gembala sidang. Mari di akhir zaman ini jadikan mimbar di mana kita berbicara ya untuk membawa jemaat Tuhan bertemu dengan Tuhan, bukan bertemu dengan diri kita. Senternya adalah Yesus. Yesus yang dimuliakan, bukan diri kita. Dan khusus untuk gereja-gereja besar, mega church yang memiliki dana besar, yuk bentuk tim misi independen Amanat Agung untuk kita bergerak. Kita tidak hanya fokus kepada gereja lokal kita, tapi kita punya hati beban untuk membantu saudara-saudara kita, hamba-hamba Tuhan di desa pedalaman yang adalah pejuang di garis depan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ya, kita bantu mereka, rumah ibadah mereka, kehidupan mereka, supaya nama Tuhan
dimuliakan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Wow. Thank you. Sahabat Kopi, jangan lupa di like, di subscribe juga kanal daripada Billy's Coffee Table di YouTube, di IG dan juga di Instagram. Dan please share video ini. Dan juga beritahu kepada teman-teman tentang sebuah yayasan yang sungguh luar biasa yang membantu tubuh Kristus di Indonesia. So, dari saya, dari Pak Minarto, sampai next time, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Amen.